Kadang-kadang kan kalau di sekolah nih diajarinnya bikin rencana bisnis, nah tapi kan nggak akan jalan gitu ya, apalagi yang bisnis kecil kali atau ya. bisnisnya memang masih nebeng di rumah kita sendiri. Nah, halo, selamat datang di Financial Clinic. Saya Wulansari, Financial Trainer dari QM Financial. Hari ini kita akan membahas 3 cara anti gagal memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Saya bersama dengan Mbak Likwina Hananto, CEO dari QM Financial. Halo Mbak. Hai. Oke, nah kalau katanya nih, kalau untuk memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, kita harus misahin 3 hal. Pengelolaannya, penyimpanannya, sama perencanaannya. Kenapa? Karena kalau nggak dipisahin tuh kayak air gitu ya, nyampur. Yang mana buat minum, buat masak, buat mandi, dan lain kecampur gitu. Apa sih kira-kira Mbak risiko terbesarnya kalau kecampur, kalau malas nih misahin keuangan? Bingung ntar. Oke, ya sih emang. Ya, nomor 1 bingung dulu deh. Orang yang bingung nggak akan bisa mengambil keputusan keuangan yang baik untuk dirinya atau untuk bisnisnya. Jadi memang nasihat terbaik sepanjang masa untuk pemilik bisnis adalah keuangan bisnis sama pribadinya harus dipisahin. Makanya hari ini kita bahas benar-benar gimana cara untuk memisahinnya pakai si 3 cara tadi ya. Pemisahannya di pengelolaannya, penyimpanannya, sama perencanaannya. Oke. Nah ya sih, aku sering banget dengar Mbak Wina kalau misalnya sharing gitu ya, tipsnya salah satunya memang ini ya, misahin harus terpisah ya. Karena memang harus terpisah. Suka bingung pemilik bisnis itu, karena dianggapnya kantong kiri kantong kanan doang, dua-duanya punya aku gitu, nggak mau dipisahin. Jadi nggak mau dipisah. Tadi kalau risiko terbesarnya memang bingung, jadinya memang kecampur semua. Nah gimana sih cara terbaiknya supaya bisa ya memang misah di jalur sendiri-sendiri? Ada tipsnya nggak, Mbak? Ini terutama soal pengelolaan dulu ya. Jadi kita tuh suka lupa kalau bisnis itu harus jadi sebuah entitas yang terpisah dari pribadi kita. Jadi bisnisnya berdiri, keuangan pribadi kita juga berdiri. Mungkin yang paling kita sering dengar tuh cerita-cerita yang menurut aku gampang untuk dipahami adalah kalau misalnya ada tukang bubur ayam gitu, dia akan punya 1 kaleng untuk penerimaan dari jualan buburnya. Nanti kalau anaknya mau minta uang jajan, dia nggak ngambil dari situ, dia punya 1 kaleng terpisah yang warnanya beda gitu. Misalnya yang pertama hijau, yang satunya merah. Jadi kalau anaknya perlu untuk kebutuhan sehari-hari, nggak ngambil dari si kaleng yang hijau, dipisahin di kaleng yang merah. Terus kaleng merah ngisinya gimana? Dari kaleng hijau sih, tapi kan jadi nggak setiap hari, setiap saat ngambil dari kaleng yang hijau. Nah keuangan pribadi kita juga kayak gitu. Pada saat kita mau ngatur bayar listrik sendiri, bayar uang sekolah anak, itu sebaiknya memang udah dipisahin dari si bisnis kita sendiri. Jadi pelajaran yang penting itu adalah waktu terima penghasilan untuk pribadi sama waktu terima untuk bisnisnya, berarti omset jualan, nggak boleh sama rekeningnya. Jadi minimal dari situ. Minimal gitu dari situ dulu. Nanti pas dikelola, nah pas mengelola berarti kita ada pos pengeluaran apa aja. Untuk yang bisnis, pengelolaannya biasanya akan terbagi, ada pos pengeluaran yang nggak tetap, yang biasanya hitungannya tuh adalah dari ongkos produksi. Lalu ada pos pengeluaran tetap yang memang udah dibajetin, belum tentu keluar tiap bulan, tapi udah dibajetin kira-kira nih per bulan akan keluarnya berapa aja. Itu disebutnya ongkos tetap, istilahnya fixed cost. Nah ini yang akan membuat kita jadi tahu untuk si bisnisnya bisa beroperasi dan bertahan, itu apa aja. Nah itu rekeningnya harus beda gitu. Sementara kalau keuangan pribadi kita, di keluarga kita, biasanya kan kalau di QM kita suka pakai rumus cash flow yang 1, 2, 3, 4. Minimum 10% buat nabung, untuk pengeluaran foya-foyanya boleh maksimal 20%, cicilan utang maksimal 30%, dan pengeluaran rutinnya antara 40-60%. Cara ngelolanya aja udah beda tuh Lan. Nah kalau itu kecampur, kebayang nggak listrik yang buat bayar rumah kecampur sama listrik yang buat usahanya. Misalnya ada cicilan rumah KPR kok muncul di keuangan bisnisnya, itu langsung berantakan tuh. Kita jualan udah nggak bisa ketahuan profitnya pada saat ongkos yang buat pribadi kita ada di dalam situ. Jadi nggak ketahuan profit benerannya berapa gitu karena kecampur. Atau kadang-kadang saking takutnya ngeluarin duit dari bisnis, semuanya dibebanin ke pribadi. Ada yang kayak gitu. Sehingga bisnisnya nggak ada kosnya. Nggak ada ongkos, wah profitnya gede. Padahal banyak ongkos goib gitu. Itu kayaknya tapi banyak yang kejadian ya Mbak ya. Kalau yang apalagi yang bisnis kecil kali ya. Atau bisnisnya memang masih nebeng di rumah kita sendiri. Misalnya catering di dapur sendiri. Nggak dihitung tuh ya. Listrik yang jadi nambah, gasnya,
apa bumbu-bumbu ternyata masih dari yang dompet pribadi. Atau asisten rumah tangga yang diperbantukan nggak dibayar sama bisnisnya. Gitu, ya. Plus sering banget kejadian gini, Lan. Si pemilik bisnisnya belum gajian. Nah iya, itu aku sering dengar tuh. Jadi gajian kalau butuh aja ngambil. Ya, nah itu salah satu kebiasaan buruk yang menurut aku akan menyebabkan ongkos goib nggak kelihatan di bisnisnya. Jadi nggak boleh ada ongkos goib nih gitu di bisnis ya. Kalau masih awal mungkin kita maafkan ya karena masih terlalu kecil baru mulai ya. Tapi kalau mau bisnisnya berkembang, si ongkos goib itu harus dijadikan wujud gitu. Iya benar-benar. Mungkin di awal kan kalau misalnya masih nggak berani ngambil nanti nggak ada duitnya gitu. Tapi jadinya kebiasaan buruk tiap butuh ngambil. Akhirnya nggak bisa terkendali tuh pengeluaran untuk pribadi ngambil kapan aja ya, lama-lama bisnisnya boncos kalau kayak gitu caranya. Jadi belajar juga pemilik bisnis harus gajian. Udah gajian belum? Jadi gajian tuh bukan cuma buat karyawan ternyata. Oke. Nah tadi berarti soal pengelolaannya gitu ya. Kalau penyimpanan ada poin khususnya nggak Mbak? Atau kayak tadi contoh? Penyimpanan juga akhirnya jadi sangat berbeda karena contoh yang gampangnya kalau aku ya 20 tahun mengembangkan QM Financial tuh penyimpanan untuk QM sama penyimpanan untuk uang sekolah anakku ya nggak sama dong gitu. Ini orang suka ya kan aku ada uang di bisnis kapan aja bisa diambil, nggak bisa karena si bisnis itu butuh reserve cashnya sendiri alias dana daruratnya sendiri gitu. Contoh ya misalnya pengeluaran bisnisnya 10 juta, di dalam 10 juta itu ada gaji karyawan, ada bayar listrik, ada sewa ruko misalnya dan lain-lain gitu ya. Sementara yang keuangan pribadi beda lagi. Nah pada saat kita nggak punya simpanan untuk bisa 3 bulan ke depan deh udah aman, itu gelisah loh. Oke, jadi bukan hanya sebagai pribadi nih kita perlu dana darurat. Bisnis juga perlu dana darurat yang terpisah. Mungkin istilahnya bukan dana darurat, tapi memang benar-benar reserve cash yang akan dipakai buat bisnisnya beroperasi berapa bulan ke depan. Dan itu ternyata mempengaruhi mindset sebagai pemilik bisnis ya. Kalau kita jadi pemilik bisnis, pada saat kita punya reserve cash untuk 3 bulan, aku tuh jadi tahu 3 bulan ke depan budget marketing mau berapa. Jadi lebih tenang juga dan mau THR gimana. Sementara yang keuangan pribadi terpisah kan, jadi kan nggak deg-degan terus. Aduh, nanti buat bayar gaji karyawan ngambil dulu dari deposito pribadi deh. Jangan gitu. Sebaiknya dua-duanya kuat. Yang ideal memang dua-duanya punya keuangan yang kuat. Contohnya mungkin waktu pandemi yang kerasa banget ya, karena dua-duanya dalam kondisi kuat, maka bisnis dan pribadinya bisa bertahan selama pandemi. Tapi kalaupun salah satu lagi tidak kuat, yang sebelahnya kuat, jadinya nggak sama-sama ambruk gitu. Jadi kalau keuangan pribadinya lagi kuat, dia bisa menopang yang bisnisnya. Kalau keuangan bisnisnya lagi kuat, dia bisa menopang yang pribadinya. Oke, nah tadi sempat nyinggung soal perencanaan gitu. Nah ada poin khusus nggak Mbak kalau untuk memisahkan perencanaan ini nih untuk bisnis sama pribadi atau mungkin ekspansi atau apa gitu ya kalau bisnis? Rencana kan biasanya di depan ya Lan. Rencananya di depan gitu ya. Bulan udah mau protes, kenapa rencananya di belakang? Kenapa kelola dulu terus nyimpen dulu baru rencana ya? Kelola disimpan terus baru direncanakan. Karena banyak bisnis tuh mulai aja dulu. Pokoknya udah jalan aja. Jalan aja dulu, lihat aja rencana bisa jadi. Pokoknya dagang gue, menghasilkan duit, nyetak duit. Biasanya kan gitu. Jadi waktu memulai biasanya kayak gitu dan menurut aku nggak ada salahnya sih. Karena orang bikin bisnis kalau dia mesti berencana dulu nggak jalan nanti bisnisnya. Kadang-kadang kan kalau di sekolah nih diajarinnya bikin rencana bisnis. Tapi kan nggak akan jalan gitu, itu. Udah bener deh cepet buruan mulai. Mana yang mau didagangin apa barang, jasa, siapa pembelinya. Mulai dulu. Ketika udah berjalan, kita mau menata lagi untuk punya rencana bisnis, ya bagus dong gitu. Nah, rencana bisnis ini kan sebetulnya menentukan arah si bisnisnya mau kemana. Apakah si arah bisnisnya itu akan defensif atau mau growth. Nah ini akan membantu kita juga pada saat tahu yang diinginkan dari si pemilik bisnisnya adalah pengen ada pertumbuhan misalnya 20%. Kalau udah punya kayak mencanangkan misi seperti itu, tujuan seperti itu, maka resources atau sumber daya yang ada dalam bisnis itu bisa diatur. Kalau arahnya mau ekspansi misalnya punya cabang di mana-mana kan beda dengan misalnya pengen punya digital platform. Bukan ekspansinya yang beda tapi resourcesnya beda. Apakah akan jadi butuh programmer atau harus hire developer? Beda dengan kita mau buka cabang toko fisik, beda dong gitu. Berarti kan harus nyiapin hal yang berbeda nih padahal sama-sama ekspansi. Jadi membuat rencana bisnis itu sedemikian rupa. Sementara kalau rencana pribadi artinya kan yang kita mau ya pengen punya rumah sendiri, pengen pergi liburan keluarga, pengen nyiapin dana pendidikan anak. Kalau si rencana ini nggak dipisahin, nanti uang yang buat pendidikan anak dipakai buat buka cabang.
Oke. Iya kan? Ya. Anaknya nggak jadi sekolah. Itu nggak jadi sekolah, di sekolah impian Kalau gitu mau ya. pinjem boleh dong. Ya, Aku ya. pinjem dulu uang pribadiku dari deposito, dicairin, dipakai untuk pembukaan cabang. Tapi tahu itu statusnya pinjem, jadi dikembaliin. Yang serem kan adalah pakai aja dulu terus akhirnya nggak balik-balik. Kayak gini yang kasihan. Jadi menurut aku kita emang penting banget memisahkan keuangan pribadi sama bisnis. Makanya si 3P tadi akan sangat membantu. Gini, kalau usahanya masih usaha sendiri emang susah Lan, karena semuanya atas nama aku gitu kita kan. Sendiri gitu ya. ya. Mungkin karyawan juga belum ada gitu, atau mungkin 1-2 aja gitu ya. Tapi kalau kita udah niat bikin ada lembaga hukumnya, CVK, PTK, rekeningnya kan jadi atas nama bisnisnya. Betul. Otomatis waktu mau transfer ya nggak ke rekening pribadi dong, ke rekening usahanya. Dengan cara gitu kita jadi lebih mudah, nggak perlu dipaksain berdisiplin karena udah tahu, oh ini misalnya aku jualan baju gitu ya, oh ini buat beli baju, transfernya ke rekening PT-nya dong, jangan ke rekening pribadi aku. Ini cara yang menurut aku gampang dan sederhana pada saat kita udah tahu emang rekeningnya beda nomornya. Iya. Orang daftar Mereka pisahin rekeningnya daftar aja lah yang gitu financial ya. kan ke PT Quantum Magna gitu, betul. bukan ke atas nama Ligwina Nanto, Nanto kan gitu. Jadi ini memang ternyata mendeklarasikan bikin lembaga hukum si perusahaannya tuh juga membantu kita untuk ya emang kepisah kok transfernya ke rekening yang itu. Jadi seiring pertumbuhan bisnisnya harusnya ya semakin. Tapi emang jangan dipaksain gitu, karena urusan pajaknya juga akan beda. Jadi kalau udah siap aja gitu ya. Jadi resourcesnya, sumber dayanya harus punya akuntan, harus punya yang ngerti pajak untuk ngurus ini. Aku juga nggak sanggup. Nah, aku mungkin sedikit kilas balik tadi, bahkan disebut kadang-kadang kita pemilik bisnis nih nggak ngambil gaji gitu dari bisnisnya sendiri. Aku juga pernah dengar baca di buku Mbak Wina ya yang dulu itu ditagih lagi pelan-pelan gitu. Nah itu ada yang pemilik bisnis kayaknya bisnisnya sukses di mana-mana, tapi ternyata kesusahan bayar sekolah anaknya. Betul, gitu. itu kejadian. Nah itu gimana Mbak? Maksudnya apakah karena memang dia nggak ngambil gaji atau nggak misahin itu? Waktu itu kasus yang aku temukan itu memang jadi punya penghasilan rutin dari aset-asetnya. Bisnisnya itu juga aset aktif lagi. Jadi kan dia nggak harus nongkrongin terus. Tapi ternyata dapat penghasilan dari aset aktif. Jadi passive income nih. Udah passive income. Tapi nggak dikelola. Jadi bahkan nih kalau kita udah punya passive income, ini kan financial freedom ya. Betul, udah punya financial freedom. Temen aku ini kerjanya cuma fitness aja tiap hari gitu. Bebas, lu udah bebas, udah dapet financial freedom. Bisnis tuh ada manajernya, ada kasirnya, ada yang ngurusin. Udah sampai level itu. Tapi giliran anaknya mau sekolah, dia panik, karena gue masuk SD nggak ada duitnya, Win. Loh selama ini duitnya kemana? Ternyata ya terima penghasilan yang rutin, tapi pengelolaan pribadinya enggak. Nah ini, terus jangan lupa misalnya ini bisnisnya franchise, kan kita harus bayar franchise fee lagi dalam sekian tahun. Nah itu adalah bagian dari perencanaan bisnis tadi. Makanya kalau perencanaan keluarganya, dana pendidikan anak, perencanaan bisnisnya, misalnya kalau di kasus ini franchise fee, dua-duanya harus jalan. Harus jalan dua-duanya supaya itu jangan sampai kejadian contoh udah financial freedom loh, jadi kurang keren apa lagi. Tapi giliran mau ngejar ke situ ya. Giliran menyekolahin anak dia panik. Aku kan emang duitnya kemana gitu. Nah, berarti kan pengelolaan pribadinya belum jalan, pengelolaan bisnisnya udah beres karena dia bentuknya franchise. Jadi kan ada sistem kan kalau kayak gitu kan. Tapi uangnya masuk ke dia pun nggak disimpan gitu. Satu lagi nih Mbak. Tadi kan sempat disebut kalau di pribadi kita butuh dana darurat, kalau di bisnis juga ada gitu ya, reserve cash gitu untuk pengembangan bisnis. Nah kalau untuk proteksi gimana Mbak? Nah ini menarik karena kalau di proteksi pribadi pasti hafal ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa sama asuransi aset. Nah untuk yang bisnis, asuransi kesehatan tuh menurut aku it's a must. Jadi kalau kita pemilik bisnis dan punya perusahaan, sekalian aja asuransi kesehatannya beli lewat bisnisnya sehingga kita bisa masuk istilahnya apa ya, asuransi kumpulan. Jadi kalau kita preminya jauh lebih rendah, sangat efisien beli asuransi lewat perusahaan. Jadi kita bisa dapat offer asuransi yang lebih bagus dibandingkan kita beli sendirian. Nomor satu itu. Yang jarang dibahas nih Lan, perlu punya asuransi jiwa untuk key person. Untuk key person di perusahaan tersebut. Karena banyak sekali bisnis ini bisnis kecil. Misalnya nih ya, seorang bapak punya bisnis restoran dan dia orang yang paling penting di dalam bisnis itu. Terus umur kan kita nggak tahu. Tahu dia meninggal, nggak ada dari istri dan anak-anaknya yang bisa ngelanjutin bisnisnya, maka bisnisnya mungkin harus ditutup. Waktu bisnis ditutup tuh ada ongkosnya loh, harus kasih pesangon sama karyawan, harus nutup utang dan lain-lain. Terus yang mau bayarin siapa? Masa istrinya sama anak-anaknya? Jadi ada lagi nih asuransi jiwa, kan biasanya asuransi jiwa supaya bisa
melindungi penghasilan si pemberi nafkah utama. Kalau di bisnis, asuransi jiwa supaya kalau sampai si key person ini nggak ada dan bisnisnya amit-amit collapse, keluarganya tuh nggak ketimpa harus membiayai penutupan bisnisnya. Nah itu yang banyak yang kejadian. Ini sering banget nggak kepikir. Betul. Banyak apalagi yang tadinya mungkin karyawan, abis itu mulai bikin bisnis, baru merintis, lupa terus meninggal karena lupa asuransi dan fasilitas itu tadinya ada di kantor waktu dia kerja sebagai karyawan. Nah itu yang kelupaan jadinya. Dan kadang-kadang jadinya anak istrinya bahkan bukan hanya harus mikirin hidup ke depan, tapi mikirin bisnis juga. Itu kerjaan-kerjaan yang masih ditinggalkan oleh bisnisnya gitu ya. Dan itu kan nggak mudah ya, karena bisnis itu kan dibangun untuk dianggap bisa lasting forever and ever. Padahal kenyataannya bisnis kecil itu akan berakhir pada saat key person-nya nggak ada. Jadi ini restoran gitu ya, chefnya nggak ada, siapa yang mau lanjutin. Atau sesederhana bisnis yang memang basisnya misalnya arsitektur firm, terus arsiteknya dia sendiri gitu. Kalau nggak ada dia nggak jalan nih gitu, kecuali memang udah bisa bikin sistem. Tidak semua bisnis kecil itu udah punya sistem yang memang bisa regenerasi. Dan nggak semuanya bisa seperti itu gitu ya. Oke, seru banget tadi diskusinya bersama Mbak Wina. Yang jelas buat kamu para pemilik bisnis, jangan lupa harus wajib untuk memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Jangan lupa tadi ada 3P ya, pisahkan dari pengelolaannya, penyimpanannya, dan juga perencanaannya. Bukan berarti perencanaannya belakangan ya. Nggak di belakangan, tapi kalau misalnya mau mengembangkan bisnis ke depannya seperti apa sih? Oke. Jangan lupa sharing ke teman-teman bisnis kamu supaya kita semua bisa maju bersama-sama. Sampai jumpa!